Halo Ayah Bunda, ketemu lagi dengan Dokter Listia di sini. Kita ngobrol-ngobrol tentang stunting yuk. Gimana supaya anak-anak Indonesia tidak terjadi stunting, gimana cara kita mencegahnya. Awal dari stunting itu adalah perlambatan pertumbuhan yang tidak terkenali dengan baik. Jadi Ayah Bunda harus concern terhadap pertumbuhan anak atau bayi Ayah Bunda yang tidak naik dengan baik berat badannya. Ayah Bunda pertama kali bisa mengenali dengan KBM, kenaikan berat badan minimal yang harus dicapai putra-putrinya dalam 1 bulan. Ayah Bunda bisa lihat di buku KIA di halaman belakang itu ada, saya tunjukkan ya, di halaman belakang ini ada buku KIA yang ada grafik laki-laki dan perempuan. Ya, ada grafik laki-laki dan perempuan. Di sini tertera ada namanya KBM, kenaikan berat badan minimal yang harus dicapai oleh bayi setiap bulan. Bahwa bulan pertama bayi harus naik 800 gram per bulan, bulan kedua harus naik 900 gram per bulan, bulan ketiga harus naik 800 gram lagi per bulan, lalu bulan keempat harus naik 600, bulan kelima 500, selanjutnya bulan keenam dia harus naik 400, lalu di bulan 7, 8, 9, dan 10 masing-masing setiap bulan harus naik 300 gram per bulan. Lalu setelah anak umur 11 bulan sampai 5 tahun dia harus naik 200 gram per bulan. Manakala putra-putri Ayah Bunda tidak naik sekian gram itu sesuai dengan KBM, segera berkonsultasi dengan dokter anak terdekat supaya Ayah Bunda segera mengetahui apa penyebab bayinya tidak naik berat badannya dalam bulan tersebut. Nah, untuk di awal bulan di bayi-bayi kita bisa mengenali dari awal mula kehidupan. Misalnya perlambatan pertumbuhan atau bahasa kerennya itu adalah weight faltering atau perlambatan pertumbuhan itu bisa kita kenali dari awal usia kehidupan. Misalnya dari bayi lahir sampai umur 1 minggu itu rata-rata memang bayi berat badannya akan turun sekitar 3-5% di hari ketiga sampai hari kelima, tetapi penurunannya tidak boleh lebih dari 10% berat lahir. Jadi kalau berat badan bayinya dalam waktu 1 minggu berat badannya turun lebih dari 10% dari berat badan lahir, Ayah Bunda mesti segera khawatir gitu. Nah, kemudian dari berat badan yang turun itu dia harus kembali ke berat badan semula di berat badan awalnya di hari ke-10 atau sampai dengan 2 minggu. Kalau tidak naik dengan segera ke berat badan semula, dokter akan segera mengevaluasi apa masalahnya. Apakah dari faktor bayi, misalnya dia ada kelainan tertentu, penyakit jantung kongenital misalnya, atau ada gangguan pencernaan, atau dia refleks hisapnya nggak kuat, kemampuan menghisapnya nggak terlalu baik, atau dari faktor ibu, misalnya memang produksi ASI-nya tidak baik, atau proses perlekatan dan posisi menyusui tidak baik sehingga menyebabkan tidak adekuatnya bayi dalam menyusui. Nah, itu nanti dokter anak akan mengevaluasi kenapa kok berat badannya tidak segera kembali ke berat badan semula di umur 10 sampai 14 hari atau 2 minggu. Lalu biasanya dokter akan menganjurkan untuk kontrol 1 atau 2 minggu kemudian, sehingga kalaupun 1 bulan itu berat badannya tidak naik dengan baik sesuai dengan KBM, yaitu di 1 bulan pertama 800 gram, dokter akan segera mengenali kenapa penyebab tidak naiknya gitu. Nah, lalu ini untuk yang bayi umur 1 bulan. Selanjutnya untuk di atas 1 bulan bayi atau anak, kita lihat perkembangan berat badan ini, perkembangan kenaikan berat badan ini naik atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak naik dengan baik di umur 1 bulan sampai 6 bulan, kembali kita evaluasi ASI-nya seperti apa. Apakah ASI-nya banyak atau ASI-nya sedikit, ASI-nya cukup atau tidak. Kalau ASI-nya tidak cukup, pemilihannya boleh dengan misalnya ditambahkan dengan ASI perah gitu, misalnya ASI tambah diperah, atau jangan-jangan Bunda juga harus mengevaluasi apakah ini ASI-nya banyak atau sedikit. Kalau banyak kadang bisa disebabkan karena Bunda menyusuinya hanya memberikan ASI yang formil, ASI depan
dimana kita tahu bahwa ASI depan itu bening, kalorinya cuma 4 dan dia banyak mengandung air dan gula atau laktosa. Sedangkan ASI yang belakang atau Hin milk itu banyak mengandung lemak. Karakteristiknya ASINya kental, sehingga biar berat badannya naik dengan baik, jadi bunda harus menyusui misalnya kiri sampai habis. Jadi biar bayinya mendapatkan formilk dan Hin milknya, baru pindah ke kanan. Nggak boleh kiri kanan, sehingga rata-rata bayi hanya mendapatkan ASI depan atau formilk saja begitu. Lalu kalau dia sudah berumur kemudian kalau masih di bawah 6 bulan, kalau ternyata ASINya tidak cukup, kemudian ditambah dengan ASI perah juga tidak ada, kemudian boleh pemilihannya adalah pakai ASI donor. Nah, masa ASI donor ini mungkin mesti banyak yang dipertimbangkan, karena menganut biasanya adalah tentang agama atau tentang kesehatan si ibu pendonor gitu. Jadi perlu diskusi yang lebih lanjut antara ayah bunda, keluarga dengan dokter anaknya. Kemudian setelah anak umur 6 bulan, kalau berat badannya tidak naik dengan baik sesuai dengan KPM, nah kita segera harus evaluasi apakah ASINya ini cukup atau sudah berkurang, atau MPASI-nya benar atau tidak. Nah, kadang-kadang orang tua terkecoh dengan di umur-umur 6 bulan awal-awal itu, orang tua terkecoh dengan informasi-informasi yang memberikan hanya misalnya pure ini saja, jadi tidak lengkap makanan MPASI pada bayi, dimana bahwa setiap bayi makan itu MPASI-nya harus mengandung 6 komponen yang penting. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua adalah protein hewani, yang ketiga adalah protein nabati, yang keempat adalah sumber vitamin A, yang kelima adalah sumber zat besi, yang keenam adalah lemak, dan yang ketujuh adalah air gitu. Jadi nggak boleh hanya bunda hanya memberikan pure ini saja, pure itu saja. Dari awal bayi MPASI di umur 6 bulan, kalau pemilihannya adalah MPASI yang dengan homemade atau bikin sendiri, nah ayah bunda harus memperhatikan komponen itu tadi gitu. Jadi tidak boleh hanya misalnya pura kabuca, pura labu siam doang misalnya. Jadi harus lengkap mengandung itu. Kemudian dilihat juga dari umur 6 bulan itu dilihat frekuensi makannya, apakah baru 2 kali atau sudah 3 kali. Kemudian makanan utamanya seperti apa, komposisinya baik kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian makanan selingannya apakah sudah diberikan snack yang adekuat dan buah yang benar gitu. Kemudian selain frekuensi juga harus dilihat volumenya. Dari awal, memang di awal-awal MPASI umur 6 bulan itu harus dikasih MPASI dimulai dari 2 sampai 3 sendok makan, ditingkatkan bertahap sampai volumenya di umur 6 sampai 9 bulan kira-kira 75 sampai 125 cc. Lalu umur 9 bulan sampai 1 tahun volumenya sekitar 125 sampai 250 cc sekali makan. Kemudian di atas umur 1 tahun dilihat volumenya harus di atas 250 cc. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang makannya sedikit atau dia tipe yang small eater? Nah, kalau seperti itu ayah bunda harus memperhatikan kebutuhan kalorinya. Kalorinya harus lebih ditingkatkan lagi, atau frekuensinya mesti ditingkatkan. Yang anak lain makan utamanya mungkin cukup 2 atau 3 kali. Kalau yang anak dengan small eater mungkin harus lebih sering ditingkatkan lagi frekuensinya, dengan mempertimbangkan tanda-tanda lapar dan kenyang pada putra-putrinya gitu. Kalau dokter anak menemukan atau mendapati bayi sudah mulai mengalami weight faltering atau perlambatan pertumbuhan, nah nanti dokter anak akan menentukan status gizinya, apakah ini masih status gizi yang kurang atau status gizinya buruk atau sudah stunting. Nah, lalu dokter anak akan menentukan penyebabnya kenapa, apakah penyebabnya karena bayinya prematur atau kurang bulan, atau bayinya intrauterine growth retardation atau pertumbuhan janin yang lambat. Jadi berat badan bayinya dia kurang dari 2.500 waktu lahir, tapi umur kehamilannya sudah waktunya. Atau ternyata mengalami alergi susu sapi, atau dia mengalami penyakit malabsorpsi, atau bayinya mengalami
penyakit inborn error metabolism. Nah, lalu apakah ada penyebab yang lain juga, misalnya penyakit infeksi, misalnya bayinya mengalami infeksi saluran kencing atau mengalami tuberkulosis atau penyakit yang lain, misalnya mengalami penyakit jantung bawaan atau mengalami anemia misalnya. Lalu nanti dokter anak akan memperhatikan apa-apa yang mesti dilakukan pada bayi-bayi yang mengalami infeksi atau penyebab yang lainnya itu tersebut. Seringkali setelah sudah dievaluasi dan dilihat konseling laktasi memberikan ASI sudah benar, sedangkan ASI donor tidak ada atau memang orang tua menolak untuk memberikan ASI donor, sudah dilakukan maksimal tentang konseling laktasi kok ASInya tetap nggak ada. Kadang dokter anak perlu mempertimbangkan untuk pemberian oral nutrition supplements atau ONS. Itu bayi diberikan susu formula dengan kalori yang tinggi antara 0,9 sampai 1,2 kilokalori per milinya. Tentunya ini dengan pertimbangan yang matang dengan dilakukan diskusi dengan orang tua. Pada anak-anak yang mengalami weight faltering atau perlambatan pertumbuhan, tentunya pengamatannya akan berbeda dengan anak-anak yang tidak mengalami weight faltering. Jadi pada anak-anak yang mengalami weight faltering pada bulan pertama akan dievaluasi pemantauannya tergantung kondisi, tetapi cukup sekali sehari misalnya, atau pada umur 1-6 bulan kita memantau setiap minggu bagaimana perkembangan berat badannya. Lalu umur 6-12 bulan kita amati setiap 2 minggu, dan setelah umur 1 tahun kita amati perkembangannya berat badan setiap sebulan sekali. Oh iya, hati-hati dengan paradigma masyarakat yang sering menganggap pertumbuhan berat badan itu tidak mereka mengesampingkan tentang KBM, kenaikan berat badan minimal. Seringkali ada komentar-komentar, nggak apa-apa, yang penting masih di garis hijau, yang penting masih di pita hijau. Kemudian nggak apa-apa kan belum di bawah garis merah. Kemudian sering juga komentar, kecil nggak apa-apa, yang penting aktif, yang penting pinter. Atau gini, dulu bapaknya juga kecil kok, ibunya juga kecil, sekarang juga bisa besar. Nah, atau kadang-kadang dengan komentar, yang penting sehat bu, naiknya dikit nggak apa-apa, yang penting sehat. Nah, atau kadang hanya berpikiran seperti ini, ya susah makan, yang penting ditelateni aja. Nah, hal kata-kata seperti ini yang sering menjerumuskan ke ayah bunda gitu, sehingga sudah datang ke dokter anak dalam kondisi sudah gizi kurang, gizi buruk, bahkan stunting. Jadi mulai sekarang ayah bunda harus benar-benar memperhatikan KBM, kenaikan berat badan minimal, karena dengan mengikuti aturan KBM ini, insya Allah putra-putrinya bisa terhindar dari stunting gitu. Nah, yang dipantau apa saja? Yang pertama adalah perubahan berat badannya. Berat badan dalam 1 minggu itu targetnya kita naik berapa, sekarang naik berapa, dalam 2 minggu berapa, dalam 1 bulan berapa. Lalu pertumbuhan linearnya, panjangnya. Lalu masukkan makanan yang lain selain MPASI, makanan yang lainnya apa, makanan utamanya apa, makanan selingannya apa, sayur buahnya seperti apa, kemudian snacknya seperti apa, kemudian toleransi makanannya. Setelah dikasih makan ini atau minum susu ini, misalnya ternyata dia intoleran, misalnya dia jadi diare atau dia jadi bebelen, itu juga perlu diperhatikan. Lalu kepatuhan minumnya seperti apa? Kalau kita targetkan minumnya sekian cc dalam waktu 2 jam atau dalam waktu 24 jam totalnya sekian cc, ternyata kemampuan anak dalam minum 1 harinya tidak mencapai sekian yang seperti kita harapkan, yaitu harus kita evaluasi. Lalu kita harus mendalami tentang persepsi orang tua atau pengasuh seperti apa gitu. Misalnya pengasuh atau orang tua berpikiran bahwa anaknya tidak mau makan karena orang tua memaksakan bahwa makannya itu harus nasi seperti itu. Padahal anaknya nggak mau karbohidrat dalam bentuk nasi, tapi dalam bentuk yang lain. Misalnya dalam bentuk roti, gandum, misalnya tepung, atau dalam bentuk singkong, kentang, dan sebagainya. Nah, akhirnya saya hanya mau menyampaikan bahwa cegah stunting itu penting. Mencegah stunting lebih baik daripada mengobati stunting. Stop weight faltering
stop gizi kurang, stop gizi buruk untuk mencegah supaya tidak terjadi stunting. Dadah.